Video sebelumnya merupakan sedikit gambaran terkait dengan terjadinya longsor yang ada di Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Pada lokasi ini terdapat 3 titik lokasi terjadi longsor yang berbeda, namun jarak yang cukup berdekatan. Pada lokasi yang pertama terlihat seperti di foto, longsor terjadi tidak terlalu luas. Kemudian untuk yang kedua, cakupan longsor cukup luas dan cukup merusak sarana jalan seperti adanya retakan pada fisik jalan. Untuk longsor yang ketiga berada di dekat aliran sungai atau di bawah longsor yang kedua tadi. Kemungkinan longsor ketiga yang berada di dekat aliran sungai ini terjadi karena adanya longsoran yang kedua tadi. Bencana longsor atau biasa disebut dengan gerakan tanah merupakan kejadian alam yang biasa terjadi di daerah pegunungan ataupun daerah perbukitan, terutama saat terjadinya musim hujan. Tanah longsor sendiri merupakan pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis jatuhnya bebatuan ataupun gumpalan besar tanah. Secara umum, untuk faktor penyebab terjadinya longsor itu ada 2 faktor, yaitu faktor pendorong ataupun faktor pemicu. Untuk faktor pendorong sendiri itu merupakan faktor yang mempengaruhi kondisi material itu sendiri seperti kondisi geologi, kemiringan lereng, litologi, sesar ataupun kekar yang ada pada batuan. Sedangkan untuk faktor pemicu itu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material seperti adanya curah hujan, gempa bumi, erosi di kaki lereng ataupun aktivitas. Selanjutnya untuk karakteristik longsor sendiri itu dapat dibagi menjadi 5 macam, yaitu ada karakteristik longsor yang berupa jatuhan atau falls, kemudian ada karakteristik pergerakan blok, kemudian ada longsoran atau slides, kemudian yang keempat itu ada tipe longsor sebaran atau spreads, kemudian yang terakhir itu tipe longsor aliran atau flows. Untuk yang pertama yaitu longsor tipe jatuhan atau falls, di mana umumnya material longsor baik berupa batu ataupun tanah itu dia akan bergerak cepat hingga sangat cepat. Tipe gerakan ini terjadi pada lereng terjal seperti tebing atau tegak yang terdiri dari batuan yang mempunyai bidang-bidang tidak menerus. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar bahwa bentuk jatuhan falls atau longsoran jatuhan ini biasanya seperti ada di tebing atau lereng-lereng. Yang kedua itu terkait dengan tipe pergerakan blok. Tipe pergerakan blok ini di mana longsoran atau bergeraknya batuan itu pada bidang gelincir yang berbentuk rata. Longsoran ini juga disebut dengan longsoran translasi blok batu. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar bahwa terjadinya longsor itu terjadi pada bidang yang memiliki bentuk yang rata. Kemudian yang ketiga itu ada longsoran atau slides, di mana untuk longsoran slide ini gerakan material pembentuk lerengnya itu diakibatkan oleh terjadinya kegagalan geser di sepanjang satu atau lebih bidang longsor. Berdasarkan geometri bidang gelincirnya, longsoran dibedakan dalam 2 jenis. Yang pertama ada longsoran rotasional dan juga longsoran translasional. Longsoran rotasional atau rotational slides itu merupakan longsoran yang mempunyai bidang longsornya itu melengkung ke atas dan dia biasanya terjadi pada massa tanah yang bergerak dalam satu kesatuan. Contohnya bisa kita lihat pada gambar tipe longsor rotasi ini. Kemudian selanjutnya tipe longsoran yang kedua yaitu longsoran translasional, di mana longsoran translasional ini merupakan gerakan di sepanjang diskontinuitas atau bidang lemah yang secara pendekatan dengan permukaan lereng sehingga gerakan tanah itu secara translasi, di mana translasi itu sendiri terjadi di sepanjang lapisan tipis pasir atau lanau pada tanah lempung, khususnya bila bidang lemah tersebut sejajar dengan lereng yang ada. Untuk contoh bagaimana terjadinya longsoran translasional bisa dilihat pada gambarnya. Kemudian selanjutnya itu terkait dengan karakteristik sebaran atau spreads. Sebaran atau spreads ini dia juga termasuk ke dalam longsoran translasional, di mana dia juga disebut sebagai sebaran lateral.
di mana pada tipe longsoran yang sebaran ini permukaan bidang longsornya itu dia tidak berada di lokasi terjadinya geseran terkuat. Sebarannya ini dapat terjadi akibat adanya likuifaksi tanah granular atau keruntuhan tanah kohesif lunak yang ada di dalam lereng. Untuk bagaimana contoh terjadinya tipe longsor sebaran ini bisa kita lihat pada gambar di mana adanya lipatan batuan dasar yang ada di bawah laut kemudian menyebar sehingga menutupi sebagian jalan yang tertutup karena adanya material longsoran. Setelah adanya tipe sebaran, selanjutnya tipe yang terakhir yaitu tipe longsoran aliran atau flows. Di mana tipe aliran flows ini, gerakan hancuran material itu ke bawah lereng dan mengalir seperti cairan kental dengan kecepatan tinggi serta bergerak cepat dan mendadak. Alirannya ini biasanya terjadi dalam bidang yang relatif sempit, di mana material yang terbawa oleh aliran itu dapat terdiri dari berbagai macam tanah termasuk batu-batu besar, kayu-kayuan, ranting, dan lain-lain. Untuk bagaimana terjadinya tipe longsoran ini bisa kita lihat pada gambar di mana material longsoran berasal dari lereng, bagian lereng yang dari bagian atasnya, kemudian dia melanda, halur dan meluas pada daerah yang landai. Dari kelima tipe karakteristik longsor tadi, jika kita lihat pada kondisi longsor yang ada di lapangan, yaitu tepatnya di Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pau, untuk tipe longsorannya itu, untuk lokasi yang pertama itu dia termasuk ke dalam tipe longsoran yang kedua, yaitu tipe longsor atau slides, yang mana dia masuk ke dalam, kalau kita lihat dalam berdasarkan geometri bidang gelincirnya, dia masuk ke dalam longsoran translasional, di mana pada kondisi saat di lapangan lokasi terjadinya longsoran itu memiliki lapisan tanah atau jenis tanah lempung atau liat, dan sangat pas jika bentuk atau karakteristiknya itu merupakan longsoran translasional, di mana longsoran translasional tadi itu merupakan translasi yang terjadi di sepanjang lapisan pasir atau lano pada tanah lempung, di mana terjadinya longsoran pada lokasi pertama ini disebabkan karena adanya tekanan air pori yang tinggi dalam pasir atau lano tersebut. Karena terjadinya curah hujan yang tinggi beberapa hari selama di Kota Padang dan terjadi berangsur dari pagi hingga sore hari, menyebabkan tanah menjadi dipenuhi oleh air dengan waktu yang singkat, sehingga tanah, khususnya tanah liat yang ada pada perbukitan yang ada di Kelurahan Limau Manis ini menjadi melunak sehingga menyebabkan terjadinya longsor. Sedangkan untuk tipe yang kedua dan yang ketiga, karena bentuk dari permukaan bidang yang ada di lokasi kedua ini, bukitnya jauh lebih tinggi dibanding lokasi yang pertama tadi. Jadi untuk tipe yang kedua dan lokasi yang kedua dan yang ketiga tadi, dia masuk ke dalam tipe aliran atau flows, di mana pada saat di lapangan terlihat banyak ranting-ranting dan kayu-kayu besar yang jatuh ke bawah, tepatnya di dekat sekitar aliran sungai. Kemudian untuk arahan mitigasinya sendiri itu perlu analisis yang lebih lanjut terkait bagaimana mitigasi yang cocok yang dilakukan pada Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pau ini, seperti misalnya melakukan analisis tingkat kerawanan longsor yang ada di Kecamatan Pau ini. Kemudian setelah diketahui tingkat kerawanannya, upaya mitigasinya dapat dilakukan dengan melihat apakah longsor atau tingkat kerawanan yang ada merupakan masuk ke dalam zona A, B, ataupun C, sehingga nanti upaya mitigasinya dapat disesuaikan dengan tipe zona yang ada pada lokasi longsor.